Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Pertama dan pertama sekali adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas bersama kita cinta ini. Selanjutnya salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk memulai pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh CDP atas kelas Kota Payakumbuh kepada Ibu Mesra SPD waktu dan tempat disilakan. Kenza. Hai Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang ini. Selamat siang, alhamdulillah sehat. Nah, ya. Mungkin ada yang ngantuk ya siang ini karena habis full mengajarnya dari pagi. Iya Pak Yo? Iya. Ngantuk ya? Ya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Oke. Ya. Kita ice breaking dulu. Seperti biasa, kalau saya bilang tepuk satu, ini ya. Tepuk satu, yes. Tepuk kedua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk keempat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Oke, ayo semangat seperti sebelah. Ada juga ya. Oke, siap. Tepuk satu. Satu yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk keempat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk santin dulu. Ayo tepuk santin bisa? Bisa. Tepuk santin. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santil. Dua ampun untuk guru SMP Negeri 1 Payakumbuh. Baik, Bapak Ibu semua, siang ini kami mohon maaf sebelumnya meminta waktu Bapak Ibu karena kami akan menyampaikan akan mempresentasikan hasil dari pengalaman kami tentang modul 1.4 di mana yang akan kami paparkan ini tentang budaya positif. Jadi di sini kami minta waktu Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan diskusi juga tentang materi ini. Mudah-mudahan dari diskusi kita ini akan mendapatkan hasil yang baik untuk sekolah kita ke depan. Ya. Silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tentu punya cita-cita untuk sekolah kita ke depan. Baik, sekolah yang punya cita-cita dan yang itu apa saja Bapak Ibu? Apa yang kita amankan untuk sekolah kita ini? Lingkungan yang aman, Banyak aman, apa lagi? saling menghargai, Saling menghargai. Apa lagi Bapak Ibu semuanya? Tinggi. SFG. Apa lagi untuk Gembira. gembira? Oke. Di sini sudah terpampang ya apa saja sekolah yang bisa kita akan dapat kita capai nantinya. Yang pertama itu pendidiknya. Kita didik anak dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Didik anak kita seperti apa yang kita inginkan anak-anak kita. Yang pertama pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Benar nggak Bapak Ibu kita menambahkan anak kita seperti itu? Benar pasti. Ya, kita menambahkan anak kita pendidik yang reflektif. Gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin selama ini kita
aman. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 yang kita ciptakan untuk sekolah yang kita cintai ini. Kemudian lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ya, lingkungan yang aman dulu akan membentuk karakter dari anak-anak kita, akan melatih disiplin anak-anak kita. Jadi semuanya akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter dari anak-anak kita. Jadi pentingnya lingkungan yang aman untuk anak didik kita. Lanjut kemudian topik yang akan kita bahas siang ini yaitu tentang budaya positif. Apa saja budaya positif yang bisa kita tanamkan di sekolah? Yang kita cintai ini apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, budaya positif yang akan kita bahas yang ini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya miskonsepsi. Miskonsepsi di sini dapatkan penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Itu yang miskonsepsinya. Penjelasannya, dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Nanti ini. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas. Nah, rasanya kita sudah membuat ini ya Pak Ibu. Mungkin kita kenal dengan kesepakatan kelas biasanya ya. Nah, sekarang kita keyakinan kelas ya. Di sini ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada lagi tindak lanjut, tidak ada lagi konsekuensi, dan tidak ada lagi refleksi. Jadi pada anak kita sebagai walas kita harus membuatkan suatu keyakinan yang harus dipatuhi oleh anak-anak kita dalam selama proses pembelajaran, sehingga mereka punya apa nama itu? Punya pegangan untuk melangkah. Apalagi ini lanjutnya. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Jadi semua masalah, apapun masalahnya dengan budaya positif kita selesaikan dengan restitusi. Nah, seperti apa restitusinya nanti kita akan sampai ke sana. Lanjut, yang keempat miskonsepsinya itu semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Yang kelima, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Ya. Yang keenam, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Baik, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini apakah makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang berasal belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, Sokrates dan Plato. Ya, ahlinya ini. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini ya. Atau kita mau nyanyi dulu dengan ini? Nyanyi Profi Pelajar Pancasila. Ada nanti aja ya kalau ini kita nanti aja kita nyanyinya. Lanjut eksplorasi konsep. Yaitu teori motivasi dan hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini kami ingin bertanya kepada Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, benar enggak? Benar. Benar. Ya, oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar atau salah? Benar. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sejauh ini kita setuju ya Bapak Ibu? Ya, nanti apakah kita sudah benar langkah kita atau bagaimana kita lanjut ke sana. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Ya, jangan sekali pasti kita semua dulu setuju dengan ini. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Mana Bapak Ibu? Setuju? Oke. Dari sini kita melangkah yaitu teori motivasi perilaku manusia. Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Motivasi eksternal. Sekarang yang ketiga, motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu motivasi dari dalam diri kita. Kalau tadi motivasi dari luar ada. Lanjut. Kemudian semuanya kita berpijak dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana beliau menyampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Jadi kita terlepas dari kata perintah. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta dan membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pembelajaran pemberian penghargaan. Hukum oleh penghargaan. Ya, di sini ada pengaruh jangka pendek, ada jangka panjangnya. Penghargaan merusak hubungan. Ya, seperti kita memberikan penghargaan kepada anak ini, sementara anak lain tidak, jadi merusak hubungan mereka berdua. Mereka bersahabat, yang satu kita kasih penghargaan, yang satu tidak, jadi merusak hubungan. Itu maksudnya. Kemudian penghargaan versus menghukum. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Hati-hati ya mungkin bagaimana penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan dia melakukan kesalahan, tapi kita mengatakan bahwa kesalahan itu baik. Yang baik ya. Jadi kan kita menghargai sesuatu yang salah dia lakukan. Jadi menurunkan kualitas dari pembelajaran anak kita. Itu ya Pak. Masuk ada enggak? Lanjut ketiga, penghargaan itu mengurangi kecepatan. Di sini penghargaan mematikan kreativitas. Bagaimana mungkin ada dari Pak Ilham mungkin apa maksudnya penghargaan mematikan kreativitas? Mungkin karena penghargaan tersebut anak hanya bekerja ketika dihargai saja, sehingga tidak mengeluarkan kreativitas yang dia miliki. Ya. Kalau ada penghargaan dia mau bekerja, kalau tidak ada penghargaan dia Iya, benar sekali. Berarti anak kita ini butuh pamrih dia. Ya. Kalau dia dihargai oleh guru baru dia mau bekerja. Tapi kalau tidak ada guru dia nggak mau dia bekerja. Jadi penghargaan mematikan kreativitas anak. Kemudian penghargaan
tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, pergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pemuda, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Rasa empatimu besar sekali. Ya. Situasinya pada saat menolong murid di kelas. Ayah. Situasinya seperti ini. Pada saat menolong murid baru di kelas, apa kata pemuka kita? Kemarin saya perhatikan kamu seperti ini. Itu dari kita sebagai guru. Kemudian rasa empatimu sangat besar sekali pada teman yang baru. Itu semacam apa namanya? Membangun apresiasi anak untuk teman-temannya. Yang kedua, di situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Apa kata pembukanya? Saya menghargai bla bla bla, apa selanjutnya. Kata-kata itu yang harus kita bangun sekarang. Bagaimana kita menghadapi anak-anak kita? Mungkin kita selama ini dari segi bahasa kita yang kurang bagi anak, jadi anak kurang termotivasi atau kurang terapresiasi oleh kita. Kemudian kepedulian. Kemudian pada situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, sebenarnya anak kita itu di saat dia memungut sampah itu dia butuh apresiasi dari kita. Dia ingin dipuji oleh kita sebenarnya, tapi kita itu yang kurang. Kita di saat dia melakukan salah kita langsung menegur. Tapi di saat dia berbuat kebajikan kita lupa memberikan apresiasi. Pak Ibu. Kemudian apa lagi? Tindakan guru. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini bagus Pak Ibu? Anak-anak terlambat kita suruh mencatat seperti ini sampai 100 hukuman kali pensi. Ya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman namanya ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi nanti kita bedakan apa tuh hukuman apa konsekuensinya. Kemudian 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Jadi mana yang lebih bagus, kita memberi hukuman atau konsekuensi yang dia terima? Kenapa dia mendapatkan konsekuensi gitu? Pak Ibu. Gimana Bro? Kalau konsekuensi berarti dia tahu akibatnya kalau dia melakukan Ya, sesuatu. benar sekali. Tapi kalau hukuman kan belum tentu dia akan jalan. Ya. Kita kan sudah ada keyakinan kelas. Sudah ada kesepakatan awal. Kalau seandainya dia melanggar ini, artinya dia harus terima konsekuensinya. Tapi kalau hukuman Belum tentu dia akan belum jalan. ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan kita langsung menjatuhkan hukuman. Mana yang lebih baik kita konsekuensi daripada hukuman? Konsekuensi. Dia salah. Lanjut. Jalan sih. Tindakan guru. Pak.
konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Ya, ini untuk jangka waktu yang panjang, kalau ini untuk jangka waktu yang pendek, kalau konsekuensi. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Adil ya, kalau kita kasih hukuman gitu ya. Kalau korban bisa diabaikan. Kemudian korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan. Lanjut. Apa itu restitusi? Tadi kita sudah menyebut restitusi, tapi kita belum tahu apa itu yang restitusi. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengenal restitusi adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Ya, 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita bahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa tidak ada peraturan yang mengikat secara umum saja? Kenapa harus ada yang keyakinan kelas? Begitu ya, Pak Ibu. Di sini kita akan menentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan bertahan hidup. Terima kasih. Ini 5 posisi kontrol. Ada posisi kita sebagai guru, ada posisi menghukum. Ya, kemudian ada membuat orang merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, ada posisi sebagai manajer. Di manakah kita sekarang yang sudah kita lakukan? Kalau kita suka menghukum atau kita sebagai penghukum namanya. Sebagai pembuat orang bersalah, kita misalnya ada yang terlambat, itu kita buat dia merasa susah menghilangkan apa yang teguran dari kita, itu merasa bersalah ya. Kemudian posisi, apakah posisi sebagai teman kita bicara dengan anak kita itu? Apakah yang posisi memantau atau menghitung dan mengukur? Kemudian yang terakhir posisi manajer. Dari yang kelima ini, posisi mana yang lebih bagus untuk seorang guru, Pak Ibu? Kalau menghukum, kita setiap anak berbuat kesalahan kita hukum. Kalau orang membuat merasa bersalah, kita berceramah dan mengatakan sesuatu yang kecewakan. Kemudian posisi sebagai teman, kita membuat alternatif untuk murid kita. Kalau untuk memantau, kita menghitung dan mengukur. Kalau manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, harusnya kita sebagai manajer ya. Selanjutnya, di sini ada latihan pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kita sebagai apa ini? Membuat apa yang membuat kesalahan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ayolah, lakukanlah demi ibu bapak. Teman. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hijau.
Tahu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa ini? Sebagai manajer. Nah, ini posisi sebagai manajer. Kemudian tapi kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum, membuat dia merasa kecewa, dia merasa bersalah. Ya. Dan ini dia segitiga restitusi. Dimana apa namanya ini? Pak? Ketika Anda melakukan kesalahan, kita harus berpijak dari ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Apapun kesalahan anak, kita berpedoman ke yang tiga itu. Jadi segitiga restitusi. Seperti apa segitiga restitusi? Silakan guru. Ini guru berkata, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia sudah salah, jangan tambah hancur dia. Jadi mana supaya dia tetap positif terhadap dirinya? Guru berkata, mana yang pilihan kita? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini yang validasi ini ya. Ya, validasi kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya untuk validasi. Bapak Ibu. Kamu oke. Ini apa ya? Menanyakan keyakinan. Setelah kita berbuat kesalahan, kita katakan apa? Kita lagi, kemudian kita nanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya dari kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Menanyakan keyakinan. Dan yang ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Nah, ini apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Kemudian apakah kamu mengubah perilaku sikap kamu saat ini menjadi perilaku sikap yang lebih membantu? Nah, seperti itu dia. Bapak Ibu. Sudah. Selesai? Sudah. Dengan motif disiplin, dan kemudian disiplin. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu keluarkan untuk kami. Terima kasih juga atas waktunya. Akhirnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah paparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Mestra SPD. Sebelumnya kita berikan aplaus untuk Ibu Mestra. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Mestra dapat nantinya kita terapkan dalam kehidupan sekolah, dalam kelas dan dalam pelajaran, sehingga kita bisa menjadi manajer, bukan menjadi seorang guru yang menghukum, sehingga kita bisa menerapkan budaya positif ini di dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Kami sebagai moderator saran dan mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiza Rami Fitri, guru IPA di SMP Negeri 1 Payakumbuh. Kemarin Bu Mesra sudah menerangkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan bagaimana penerapan segitiga restitusi terhadap anak. Saya sekarang sudah bisa membuat keyakinan kelas yang baik dan bisa dimengerti oleh semua anak, dan juga berkat paparan dari Bu Mesra juga bisa bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi terhadap anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini Ibu sering dengar dari guru kita pikirkan kelompok Ibu, bahkan juga dari teman kaki sering terlambat, terus di kelas tidur, emang ya, bahkan sering juga tidak masuk ya, masuk. Emang ya, kenapa? Kadang saya itu bantu ayah Bu, dalam nasi goreng Malam. malam dari sore malam sampai pagi karena pulang. Terus tidak ada tidur semalaman? Ya, Ada. dan kalau tidur jadi nggak bisa pergi sekolah Bu. Kalau langsung pergi sekolah tidurnya itu akhirnya. Oh gitu. Terus
Jadi bantu ayah tuh hampir tiap malam. Iya. Jadi rata-rata pulangnya tengah malam kelar. Kadang tengah malam mau Jadi begitu ya. Jadi cukup berat juga masalah zakinanya ya. Kita seorang pelajar dan kita harus bantu ayah karena faktor ekonomi lah ya. Ibu udah bisa bayangkan kalau ibu jadi zaki entah gimana juga ya. Jadi itu zaki pandai-pandai bagi waktu ya. Terus kira-kira untuk di kelas kalau memang begitu kita sering tidur, terlambat, kemudian juga ada juga yang nggak masuk sama sekali. Kira-kira yang zaki udah langgar keyakinan kelas yang mana kira-kira? yang datang kurang tepat waktu. Sudah kita waktu datang. Yang ada zaki patuhi yang mana kira-kira? Masih pergi ke sekolah kita Bu. Ya walaupun terlambat ya. Oke ibu. Untuk yang akan datang kira-kira solusinya gimana? Agar tidak tertidur lagi di sekolah, tidak terlambat lagi, gimana? Paling bisa kita tanya nanti ke ayah gimana Solusinya. Ya. Terus kita juga harus pandai-pandai ya. Kalau memang begitu harus kita membantu ayah, ya kita pandai-pandai. Kalau memang begitu masalah Zaki, ibu sangat menghargai Zaki, masih mau datang ke sekolah ya, walaupun dalam keadaan ngantuk. Nah, untuk tujuan datangnya apakah Zaki masih bisa mau berubah? Nah, dengan cara carikan solusinya sama ayah ya. Ya. Kita kodam sebagai manusia kan tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu adalah milik Allah ya. Yang penting laki mau berubah. Ya, kalau memang udah komit mau berubah, mudah-mudahan ada solusi Maya ya. Berjanji ya, tidak terlambat lagi. Usahakan tidak tidur lagi ya. Nah, sekarang laki balik ke kelas belajar lagi ya. Baik anak ibu semua, selamat pagi semuanya. Ini merupakan hari pertama kita belajar ya. Yang ini kelas 94 ya. Alhamdulillah ibu sebagai wali kelas Anda. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita di kelas kita harus punya satu keyakinan kelas. Kalau sebelumnya
dapat Ananda patuhi ya. Tidak ada yang tidak mandiri. Kelas nanti kita buat yang bagus, kita pajang di mana? Di tempat yang kelihatan kita semua ya. Jadi harus kita patuhi bersama.